Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberi keberkahan, rahmat, dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kekuatan untuk bisa senantiasa beribadah, mengabdi kepadanya. Para pemirsa sekalian, setelah episode kemarin kita membahas tentang salah satu rukun umroh atau haji, yaitu tawaf, maka pada kesempatan ini kami ingin memberikan semacam keterangan tentang bagaimana tata cara kita melaksanakan rukun selanjutnya, yaitu sa'i. Apa pengertian sa'i dan bagaimana tata cara kita melaksanakan sa'i? Pemirsa sekalian, sa'i itu secara bahasa artinya adalah berjalan cepat. Tetapi secara istilah dalam fikih atau dalam agama, dalam ibadah, sa'i itu adalah berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah, yang merupakan bagian dari ibadah haji atau umroh. Dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sa'i ini dalam kaitan dengan ibadah umroh dan haji merupakan salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umroh, otomatis salah satu amalan yang wajib dan harus dilakukan adalah sa'i selain tawaf dan ihram. Begitu juga haji. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan adalah sa'i selain ihram, selain tawaf, selain wukuf, ya kalau haji ya, dan selain tahallul. Para pemirsa sekalian, sekarang apa persyaratan yang harus kita penuhi saat kita hendak atau ketika melaksanakan sa'i ini? Kita tahu bahwa sa'i itu adalah, tadi kita sebutkan, adalah sebuah perjalanan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di mana posisi dua bukit ini? Kalau kita membuka peta Masjidil Haram, di sisi timur Masjidil Haram itu ada sebuah bangunan panjang. Nah, itulah tempat sa'i berada. Ujung bagian selatan itu adalah Bukit Sofa. Bukitnya sekarang mungkin ya masih ada di dalam masjid, itu masih ditinggalkan. Puncaknya bukit itu masih ada, cuman secara keseluruhan sekarang sudah berada di bangunan masjidnya. Jadi dulunya Bukit Sofa dan Marwah itu berada di luar Masjidil Haram. Tetapi bersamaan dan seiring dengan perluasan Masjidil Haram, akhirnya sekarang ini Bukit Sofa dan Marwah itu menjadi bagian dari bangunan Masjidil Haram. Letaknya yaitu di sisi sebelah timur. Kalau kita lihat bangunan Masjidil Haram itu di sisi sebelah timur ada bangunan panjang sekali. Nah, itulah lintasan sa'i yang menghubungkan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sofa itu letaknya adalah ujung yang selatan, sedangkan Marwah adalah ujung yang utara. Panjangnya sekitar 400 meter.
hampir setengah kilo ya. Nah disitulah kita atau para jamaah baik umroh maupun haji melaksanakan sa'i. Nah apa syarat di dalam pelaksanaan sa'i ini? Pertama adalah sa'i dilakukan setelah melaksanakan tawaf. Jadi jangan dibalik ya, jangan sa'i dulu kemudian tawaf, tapi tawaf dulu baru kemudian sa'i. Itulah yang dilakukan Rasulullah ya. Ketika kita melaksanakan umroh misalnya, ya setelah ihram di miqat, kemudian datang ke Masjidil Haram, yang kita lakukan di Masjidil Haram adalah tawaf umroh. Setelah tawafnya selesai, kita lanjut kepada sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kalau umroh. Bagaimana kalau haji? Bagi yang ambil haji tamattu, otomatis sa'inya 2 kali. Pertama yaitu sa'i umroh, setelah melaksanakan tawaf umroh, melaksanakan sa'i umroh. Setelah itu tahallul, bisa melepas pakaian ihram, dan ketika nanti melaksanakan ibadah haji pada hari tarwiyah dan selanjutnya, nah, dia akan melaksanakan tawaf ifadah setelah wukuf, dan setelah tawaf ifadah dia akan melaksanakan sa'i haji. Jadi ini otomatis karena haji tamattu itu melaksanakan umroh dulu secara lengkap, kemudian setelah itu pada puncak haji melaksanakan haji, otomatis di situ ada 2 sa'i. Pertama, sa'inya umroh yang dilakukan setelah tawaf umroh, dan kemudian sa'i haji yang dilakukan setelah tawaf haji atau tawaf ifadah. Nah, sementara yang hajinya haji ifrad atau haji qiran, tentu saja kan hanya sa'i untuk haji saja. Ini pelaksanaan sa'i haji ada 2 kemungkinan. Bisa dilakukan setelah tawaf qudum. Tawaf itu tadi hukumnya sunnah, tetapi sa'inya haji bisa dilakukan lebih dulu setelah tawaf qudum, atau nanti bisa dilakukan setelah wukuf kemudian melakukan tawaf haji atau tawaf ifadah, dan setelah itu melakukan sa'i haji. Ini beberapa opsi bagi yang melakukan atau melaksanakan atau memilih haji ifrad dan haji qiran. Kemudian syarat selanjutnya adalah harus dimulai dari Safa, dari Bukit Safa dulu, dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi memulai sa'i itu harus dari Bukit Safa yang berada di selatan, kemudian ke Bukit Marwah. Nah, satu perjalanan, satu lintasan ini disebut sebagai satu lintasannya. Nanti kalau dari Bukit Marwah ke Safa kembali, nah ini berarti lintasan kedua. Terus begitu bolak-balik, dan pada akhirnya yang ketujuh adalah dari Safa ke Marwah dan berakhir di Marwah. Ini berarti 7 kali lintasan. Kita tidak sebut putaran, kalau putaran seolah-olah bolak-balik, tapi ini 1 kali perjalanan Safa ke Marwah itu 1, kemudian nanti dari Marwah ke Safa kembali itu berarti 2, dari Safa ke Marwah lagi itu berarti 3, seterusnya begitu, nanti sampai yang ketujuh adalah dari Safa ke Marwah. Nah gitu ya. Kemudian syarat yang lain, sa'i itu dilakukan di jalur yang telah ditentukan, yaitu antara Safa dan Marwah. Saya kira sekarang sudah tidak sulit, karena memang sudah dibangun sedemikian rupa di mana lintasan yang harus dilalui oleh para jamaah haji atau umroh saat melakukan sa'i. Jadi di situ tidak boleh mengambil lintasan yang lain, itu harus di situ ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, sa'i itu harus dilakukan secara berurutan tanpa jeda yang lama. Artinya antara lintasan 1 sampai 7 tadi dilakukan secara berurutan, tidak kemudian dipisah oleh jeda yang terlalu lama. Kalau sebentar mungkin karena satu keadaan tertentu, karena kelelahan dan sebagainya,
sejenak bisa kita mengambil istirahat, tapi tidak terlalu lama, dan pada kita lanjutkan lagi gitu ya. Kalau sampai berjam-jam, bahkan sampai 1 hari itu kemudian baru dilanjutkan, nah itu berarti sudah terpisah antara amalan yang awal dan amalan yang selanjutnya. Nah, pertanyaan, apakah disyaratkan suci dari hadas ketika kita melaksanakan sa'i? Nah, untuk sa'i ini tidak disyaratkan jamaah itu suci dari hadas. Tetapi seandainya ia dalam kondisi suci dari hadas, itu lebih baik, lebih afdol. Jadi tidak ada syarat jamaah harus suci dari hadas. Kalau tawaf memang seperti sholat, mengharuskan jamaah dalam kondisi suci dari hadas kecil, besar, dan juga najis. Tetapi kalau sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas. Tetapi seandainya kita dalam kondisi suci dari hadas, itu akan lebih baik dan lebih afdol. Kemudian bagaimana tata cara sa'i itu secara berurutan. Nah, ketika kita hendak mau melaksanakan sa'i, tentu saja kita menuju ke sofa. Biasanya ini kita lakukan setelah tawaf ya. Tawaf tadi di dalam masjid, kemudian kita menuju ke Bukit Sofa. Nah, ketika kita mulai menuju ke Bukit Sofa dan mendekati sofa itu, kita mengucapkan Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Artinya, sesungguhnya Sofa dan Marwah ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah, dan aku memulai dengan apa yang Allah mulakan. Allah memulakan dengan sofa dulu, maka aku pun akan memulai sa'i ini dari sofa dulu. Kira-kira begitu maksudnya. Kalau membaca ayat tadi secara lengkap sesuai dengan yang tertulis dalam surat Al-Baqarah 158, Inna sofa wal marwata min sya'illah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang berhaji atau berumrah ke rumah Allah, yakni ke Ka'bah, ke Baitullah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i antara dua bukit tadi. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kemudian mengucapkan abda'u bima bada'allahu bih, aku memulai sesuai dengan apa yang Allah mulakan. Allah mendahulukan sofa, aku pun memulainya dari Bukit Sofa. Kemudian ketika sampai di Bukit Sofa, kita niatkan sa'i tadi. Di mana letak niat itu? Yaitu di dalam hati. Kita niatkan, maksudnya aku niat sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali karena Allah Ta'ala. Itu cukup batin di dalam hati ya, tidak ada niat yang harus diucapkan. Kemudian setelah niat itu, bagaimana kita memulainya? Saat kita berada di atas Bukit Sofa, itu kita menghadap Ka'bah. Kita mengarahkan wajah dan tubuh kita menghadap Ka'bah, lalu mengangkat tangan untuk berdoa ya, mengangkat tangan, dan kita membaca hal ini. Yang kita baca saat itu, saat kita menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah, yang kita baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini doa yang perlu kita baca. Setelah itu boleh kita tambah doa-doa apa saja yang kita kehendaki. Saya ulangi lagi dengan artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali takbir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan dan pujian.
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain dia semata. Anjaza wa'dah, dia telah menepati janjinya, yaitu maksudnya Allah. Wa nasara abdah, dia menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia telah mengalahkan pasukan-pasukan musuh sendiri. Kemudian setelah itu bisa kita tambahi dengan doa-doa yang lain yang kita kehendaki. Nah, lafaz-lafaz tadi, ucapan tadi, zikir tadi kita ucapkan 3 kali dengan diselingi doa-doa yang kita kehendaki. Entah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang lain-lain. Terus kita baca sekali lagi, 3 kali kita baca dengan diselingi doa-doa yang kita kehendaki. Begitu cara memulainya sa'i di atas Bukit Sofa. Setelah kita mengucapkan zikir dan doa tadi, kita lalu turun. Kita berangkat memulai perjalanan menuju Marwah. Nah, selama perjalanan itu kita iringi dengan doa-doa, dengan zikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya, dengan khusyuk begitu ya, yang kita ucapkan. Ya, misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita tambahi doa-doa lain, apa yang kita kehendaki kita panjatkan di situ. Yang kalau tidak hafal banyak doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi biasanya setiap kelompok-kelompok jamaah haji itu sudah belajar, sudah diberi buku untuk apa doa yang bisa dibaca. Ketika kita memahami isi doa-doa yang kita panjatkan, itu lebih bagus lagi, karena nyambung antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita kehendaki. Nah itu, jadi sepanjang perjalanan kita banyak membaca zikir dan doa, baca sholawat juga bagus, membaca ayat Quran juga baik. Dan doa yang ma'thur itu yaitu doa ini. Jadi di antara doa yang ada riwayat dari Nabi itu yaitu mengatakan Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Saya ulangi lagi, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Artinya, wahai Tuhan, ampunilah aku dan rahmatilah aku, berilah aku rahmat. Innaka antal a'az, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha mulia. Jadi sambil doa-doa yang lain kita selingi juga doa ini, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah begitu selama perjalanan dari Safa ke Marwah. Nanti dalam sejauh sekitar 400 meter antara Safa dan Marwah itu ada tanda hijau. Jadi ada jarak tertentu di mana di situ diberi tanda hijau atau lampu hijau. Nah, disunatkan bagi orang laki-laki untuk saat melewati lampu hijau itu menuju lampu hijau yang lain itu melakukan harwalah. Harwalah itu berarti lari kecil. Ini disunatkan untuk laki-laki. Nah, antara dua lampu hijau di tengah-tengah lintasan Safa dan Marwah itu menurut sejarah di area itulah dulu Siti Hajar itu berlari-lari kecil ya, saat mencari air untuk putranya Nabi Ismail. Sehingga ketika ibadah sa'i ini kita rekonstruksi kembali. Jadi memang ibadah sa'i ini merupakan rekonstruksi dari apa dulu yang pernah dilakukan oleh istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, ibunya Ismail, ketika harus bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencarikan air bagi putranya yang masih kecil, yaitu Ismail. Nah, itulah yang kemudian kita laksanakan kembali amalan itu pada saat kita melaksanakan sa'i. Nah, ini tadi perjalanan dari Safa ke Marwah. Jadi saat kita berada di tanda garis hijau atau lampu hijau, kita disunatkan, yang laki-laki disunatkan untuk berlari kecil. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, ya disunatkan saja sampai nanti lampu hijau selanjutnya. Nah, kemudian berjalan biasa.
Nah, ketika sampai di Marwah, kita ya berdiam sejenak di Bukit Marwah itu dan kembali menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah kalau kita tidak melihatnya ya. Kemudian kita mengangkat tangan kembali seperti saat di sofa. Jadi saat di atas Bukit Marwah, kita menghadapkan badan dan wajah kita ke arah Ka'bah. Kemudian kita mengangkat tangan dan membaca zikir dan doa seperti yang kita baca saat kita berada di Bukit Sofa tadinya. Yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Diselingi doa-doa. Ini kita baca 3 kali. Sama seperti saat di sofa, kita baca 3 kali dan diselingi dengan doa-doa yang baik, apa saja, terserah kita. Nah, begitu setelah kita selesai membaca zikir tadi dan doa-doa, kita turun kembali dari Bukit Marwah untuk menuju ke sofa. Untuk kembali ke sofa. Jadi tadi perjalanan dari sofa ke Marwah itu dihitung satu kali perjalanan. Kemudian ketika kita akan memulai dari Marwah ke sofa, nah itu dihitung satu perjalanan lagi berarti 2. Ketika kembali ke sofa kembali itu berarti sudah 2 perjalanan. Nah, ketika perjalanan dari Marwah ke sofa, ini lintasan kedua, ya kita yang kita lakukan apa? Sama seperti tadi. Kita memperbanyak doa, zikir, memanjat dan memohon kepada Allah. Dan ketika kita sampai pada tanda garis hijau atau lampu hijau, di antara keduanya bagi kaum laki-laki disunatkan untuk berlari-lari kecil. Dan begitu seterusnya, berjalan dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, sofa ke Marwah lagi, Marwah ke sofa lagi, terus sampai 7 kali. Jadi sehingga nanti yang terakhir itu adalah berakhir di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Jadi setelah selesai di Bukit Marwah, pada perjalanan terakhir yang ke-7, ya berarti selesailah sa'i kita. Jadi tadi apa doa-doa yang kita baca apa saja. Hanya saja saat kita berjalan tadi, doa yang ma'thur yang ada riwayat dari Rasulullah adalah Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Itu ya, kita selingi doa itu juga dengan kita campur dengan doa-doa yang lain yang kita kehendaki. Nah, setelah selesai itu, ya selesai, tidak ada doa khusus penutup, tidak ada. Kita mau doa apa saja terserah. Jadi tidak ada zikir khusus untuk menutup sa'i ini, tidak. Kalau sudah sampai di Marwah pada lintasan yang terakhir, pada perjalanan yang terakhir, berarti selesailah sa'i kita. Biasanya kalau umroh, kalau sa'inya itu sa'i umroh, bisa dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul itu yaitu apa? Yaitu keluar dari ihram dengan cara memotong rambut atau mencukur rambut. Bagi laki-laki ya sebaiknya disunatkan mencukur halus rambutnya. Tapi bagi perempuan ya cukup dipotong sebagian dari ujung rambutnya saja, ya, rambutnya. Dan kalau sudah tahallul, misalnya tahallul umroh ya, itu sudah dibolehkan lepas dari pakaian ihram, dan juga dengan begitu sudah terlepas pula dari larangan-larangan ihram. Itu tahallul bagi yang umroh. Tapi bagi yang haji, tahallulnya nanti adalah kita bisa lihat lagi dalam episode yang lalu tentang keterangan tahallul haji itu. Tahallul haji itu yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu jika seorang jamaah haji itu sudah melakukan 2 di antara 3 amalan, itulah namanya tahallul awal. Tapi kalau sudah melakukan 3 amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka di situ sudah tahallul tsani, sudah bebas total. Dikatakan tahallul awal
itu artinya dia sudah boleh pakaian biasa dan sudah tidak ada larangan-larangan seperti dalam ihram, tapi kecuali satu larangan yang masih tetap harus dihindari, yaitu berhubungan suami istri dan hal-hal yang mengarah ke itu. Kapan seorang jamaah haji itu disebut sebagai tahallul awal? Jika sudah mengerjakan 2 di antara 3 amalan. Yang pertama, melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua, memotong atau mencukur rambut. Yang ketiga, tawaf ifadah atau tawaf haji. Sehingga seorang jamaah haji jika sudah melakukan 2 di antara 3 tadi, itu sudah tahallul awal. Tetapi jika 3-tiganya sudah dilakukan, maka dia sudah dalam posisi tahallul tsani. Artinya sudah terbebas semua larangan-larangan dalam ihram, termasuk berhubungan suami istri. Bagi suami istri tentu saja ini sudah halal dan sudah dibolehkan dan tidak mendapat sanksi. Itulah tahallul dalam haji. Para pemirsa sekalian, inilah mungkin keterangan yang bisa saya sampaikan tentang sa'i dan mungkin sedikit tentang tahallul umroh yang tadi menyertai sa'i ya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi para pemirsa yang belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di tanah suci. Mudah-mudahan diberi kelapangan rezeki oleh Allah, dimudahkan jalan bagi Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah suci dan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, termasuk haji, umroh dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.